Orang yang bersemangat itu dapat menanggung segala penderitaan. Amin. Ya, apa kabar? Ya, tunggu. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Ya. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Ya. Silakan saudara duduk. Ya, firman Tuhan kalau saudara baca dalam Amsal 10 ayat 27, di situ dikatakan takut akan Tuhan itu akan memperpanjang umur. Amin. Tahun-tahun orang fasik diperpendek, dikasih diskon 90%, 50%. Saya percaya saudara di tempat ini bukan karena kekuatan saudara. Amin. Saya pun ada di tempat ini maunya ke tempat yang lain, tapi tarikan dari tempat ini sangat kuat, saudaraku. Ya, firman Tuhan tadi sering Pak Berti itu katakan, apabila namanya ditinggikan di tempat ini, ya, Yohanes 12 ayat 32 di situ dikatakan dia akan menarik orang-orang datang ke tempat ini. Saya percaya tempat ini dalam waktu dekat tempat ini ya tidak akan muat lagi, Pak Alex. Mungkin ada 2-3 mes yang perlu kita siapkan. Kita perlu sehati, kita perlu sepakat, kita perlu rukun. Kita baca ayatnya dulu. Mazmur 133 ayat 1-3. Bangkit berdiri saudaraku, karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Orang bilang firman Tuhan. Kalau Kristus itu artinya diurapi. Saudara baca yang keras ayat ini, sehingga ayat ini termeterai ya di dalam hati kita, tertulis dalam akal budi kita. Cuma 3 ayat ya. Saudara harus perkatakan setiap hari ayat ini, supaya ya keluarga saudara rukun, ya anak-anak saudara rukun, ya rumah tangga gereja kita di tempat ini rukun. Ya, 1, 2, 3. Nyanyian siang tahu, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan saudara dulu. Ya, selain berkat jasmani, ya berkat rohani, berkat ya kerukunan juga akan terjadi. Saya mau katakan garis bawahi rukun, saudaraku. Saya percaya ketika kita rukun, saudaraku, maka kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Ya, saya mau kasih tahu kata kuncinya hari ini, persaudaraan yang rukun. Coba bilang kiri kanan, persaudaraan yang rukun. Haleluya. Kalau kita bisa rukun, saudaraku, itu berkat tidak perlu saudara kejar. Ya, Mazmur 23 ayat 5 katakan, kebajikan kemurahan Tuhan itu sebenarnya bukan mengikuti, saudaraku. Kalau saudara baca teks aslinya, itu kebajikan kemurahan Tuhan itu akan mengejar saudara. Amin. Haleluya. Dia pasti kejar. Di dalam Yesaya 65 ayat 24, di situ dikatakan kita baru ngomong-ngomong. Ya, Prabowo bilang baru omong-omong. Ya, berkat itu sudah datang, saudara. Amin. Dia memberikan berkat itu kepada orang-orang benar. Kalau saudara baca waktu orang Israel dia keluar dari tanah perjanjian, 1 hari sebelum orang Israel keluar, Tuhan bicara sama Musa, kasih tahu sama orang-orang Israel sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, aku akan memberkati dan mencurahkan yang namanya roh pemurahan. Amin. Roh pemurahan itu dicurahkan pada saat itu, sehingga orang Israel, ya kita ini Israel rohani, ya karena orang Israel tidak percaya Tuhan Yesus, akhirnya saudara dapat keselamatan itu. Amin. Sehingga ketika roh pemurahan itu dicurahkan, saudaraku, orang Israel itu waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka membawa itu namanya emas, segala macam untuk mereka bikin ya kemah waktu itu di padang gurun, saudaraku. Saya percaya hari-hari ini memang sebenarnya yang Tuhan mau pulihkan. Ya, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 15 ayat 16, ini yang pertama yang Tuhan pulihkan memang pondok Daud. Kenapa pondok Daud dipulihkan oleh Tuhan? Kalau saudara belajar tentang Raja Daud,
Ya tadi saya lihat lebih banyak berbicara tentang ya Daud, saudaraku. Daud, dia tidak pernah mengalami yang namanya kekalahan. Sekalipun dia pernah jatuh sama Bathsheba. Tapi dikatakan oleh Tuhan kalau saudara baca, dan kita baca ini dulu ayatnya Kisah 15 ayat 16 1, 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat selanjutnya, nah di sini ayat selanjutnya dia bilang begini, saudara. Supaya apa? Semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Pondok Daud dipulihkan supaya orang-orang datang mencari Tuhan. Saya percaya ketika pujian penyembahan, kalau saudara baca di dalam 1 Tawarik 25 ayat 7, di situ ada 288 orang yang terlatih, yang setiap hari mereka memuji dan menyembah Tuhan. 24 jam, setiap 2 jam itu ada orang yang memuji Tuhan, ada orang yang menyembah Tuhan. Sehingga saudara, kalau saudara baca kemenangan Daud di dalam 2 Samuel 8 ayat 14, di situ dikatakan bukan Daud yang berperang, tapi Tuhan yang berperang menggantikan Daud. Jadi saya mau katakan kemenangan Daud karena ada penyertaan Tuhan. Saya percaya kalau hari-hari ini, kalau saudara dan saya seringkali kalah, ya seringkali ada Goliat, ya. Kenapa ada Goliat, saudara? Kalau saudara kebiasaan Daud, kebiasaan Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, mereka mempunyai kebiasaan selalu berdoa, memuji dan menyembah Allah. Ya, bahkan kalau saudara baca di dalam Perjanjian Baru, di Kisah Rasul 16 ayat 25, di situ dikatakan waktu Paulus dan Silas ada di dalam penjara, mereka dipasung, saudara. Mereka masih bisa memuji Tuhan, mereka bisa menyembah Tuhan. Saya sering mengalami kuasa pujian itu, saudara. Tidak usah khotbah, nyanyi saja, orang memuji bisa jalan. Karena kuasa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ya, Daud tahu kuncinya, kenapa dia harus memuji Tuhan selama 40 tahun. Kalau saudara baca di dalam Perjanjian Lama, dia tidak pernah kalah, saudara. Dia jatuh itu karena dia biasa. Kalau kebiasaan Daud berperang, memuji Tuhan, pada saat itu dia suruh anak buahnya yang pergi berperang, dia tinggal, saudara. Makanya jangan malas, saudara. Amin. Kita harus hidup, kita harus bergerak. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul 17 ayat 28, di situ dikatakan di dalam dia kita hidup, kita baca sama-sama, kita bergerak, amin. Kita ada, seperti yang juga dikatakan oleh pujandamu, sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Saudara dan saya keturunan ilahi, saudaraku. Ya, amin. Saya percaya kalau saudara dekat sama Tuhan, ya puji Tuhan, hari-hari ini saya lebih banyak duduk diam, saudaraku. Saya kemarin hampir 2 bulan ada di Bali, Pak Alex. Ya, makanya Pak Alex tidak jadwal saya. Tidak apa-apa, Pak. Saya doling, Pak. Ya kan? Saya doling, saya doain orang-orang bule. Jadi saya tidak perlu ke bangsa-bangsa. Di Bali sudah banyak orang bule. Saya banyak ketemu orang Australia, saudara. Karena dekat. Saya ngobrol sama bule, tapi ada juga yang bisa bahasa Indonesia. Dia bilang, kenapa? Saya tanya, kenapa kamu datang ke Bali? Dia bilang, ya, murah di Bali. Ya, makanan juga murah. Beras di sana mahal. Dan memang kita lihat Bali, ya, ada tempat-tempat, saya percaya ini hari-hari terakhir. Ya, memang selain hari-hari terakhir itu, saudaraku, banyak orang-orang yang tiba-tiba dipanggil Tuhan. Temanku sehat-sehat tiba-tiba dipanggil. Tapi saya berapa kali, ya saya tadi ngomong sama Pak Bapak, saya sudah 3 kali, mungkin 4-5 kali mau mati. Makanya sekarang sudah tidak ada ketakutan untuk mati, saudaraku. Ya, kalau saudara masih takut, ya Pak Berti bilang ayatnya di Wahyu berapa, Pak Berti? 8:16 atau 16:8 ya kan? Jadi kita tidak perlu takut. Saya seringkali, ya karena saya mungkin dalam dunia ya lapangan, saudaraku ya. Saya pernah yang namanya ke Aceh. Ya, saya sudah biasa ditodong sama pistol, senjata. Ya. Pernah satu kali ya kan ada satu polisi, karena mobilnya saya ambil di kantor polisi, saudaraku. Bukan saya ambil, teman saya ngambil. Cuma karena saya kepala bagiannya, saya didatangi. Kenapa kau tidak menghargai saya punya komandan, katanya. Sampai dia keluarin pistol, saudaraku. Untung saya sudah punya firman Tuhan. Saudara baca di Amsal 18 ayat 21 bilang apa?
Hidup mati kita ini dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka bagaimana akan makan buahnya. Jadi mulut saudara berkuasa. Jadi dia sudah tinggal dorong begini saudara. Waktu dia sudah begini, saya tembak kamu, saya tembak kamu. Tapi itu teman-teman dari kantor semua lari saudara. Saya dalam hati saya bilang, kasih turun senjatamu. Dan dulu dia kasih turun senjatanya, dia dulu, tapi masih osak, masih nafas. Saya bilang, tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam. Turun, saya bilang dulu, baru bicara saudara. Saya bilang, kita punya mulut ini berkuasa saudara. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara ini sudah dikuduskan, sudah disucikan. Karena firman Tuhan katakan, kalau saudara baca di dalam Wahyu 22 ayat 11 disitu dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, dia akan terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, dia akan terus cemar. Barang siapa yang kudus akan semakin benar dulu ya. Biarlah ia terus. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara dan saya kalau memakai kekuatan saudara memakai kudus untuk benar tidak bisa. Kita perlu yang namanya Roh Kudus. Di dalam Kisah 3, kalau saudara baca ayat 21, dikatakan Yesus Kristus masih tetap tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Sekarang Yesus Kristus ada di mana? Dia ada di surga saudara. Makanya di dalam Kolose 3, kalau saudara baca ayat 1 sampai 4, kita disuruh cari perkara-perkara yang ada di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kalau kita pikirkan hal-hal yang dunia, saudara tidak selesai. Saudara mau tunggu sampai saudara bertobat, tidak akan selesai anak-anak saudara. Kerjakanlah keselamatanmu. Tuhan tadi bilang kan di dalam Filipi 2 ayat 12 itu kan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, di mana baik pada waktu aku hadir maupun pada waktu aku tidak hadir, saudara. Saya percaya hari-hari ini kita membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Coba buka Yohanes 7 ayat 37 dan 38, kita baca sama-sama. Kita harus percaya. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Kita baca 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepada aku dan minum. Ayat selanjutnya, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ayat selanjutnya dia bilang apa? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus sekarang sudah dimuliakan, dia ada sekarang di surga. Ya. Petrus juga pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang sama Petrus, iblis itu sedang menanti engkau, tapi aku berdoa, setelah engkau dipulihkan oleh Tuhan, kuatkan juga saudara-saudaramu yang lain. Saya percaya kita membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan di situ, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Ya. Coba kita baca sama-sama. 6 ayat 19 dan 20. Gak apa-apa hari ini banyak firman Tuhan sampai sore, tidak apa-apa ya Bu ya. Belum istirahat. Ya, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Roma 12 ayat 1 dan 2 dia bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, karena itulah ibadahmu yang sejati. Ya, coba kita baca ya. Karena itu aja, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, dia bilang apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya percaya kita semua harus sempurna. Matius 5 ayat 48 dia bilang apa? Hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapa di surga sempurna. Untuk menjadi sempurna, saudara, kita tidak bisa pakai kekuatan kita. Kita perlu yang namanya Roh Kudus. Kita harus diurapi oleh Roh Kudus. Saudara, kalau saudara baca di Yudas 1 kalau tidak salah ya, di situ dikatakan akan ada perpecahan. Yang menimbulkan perpecahan itu orang-orang yang tanpa Roh Kudus. Kalau tidak salah Yudas 1 ayat 4. Coba kita baca, kemudian dia lari ke 19 dan 20. Ayat 4-nya dulu. Yudas 1 ayat 4. Ya, sebab itu kita 1, 2, 3 telah menyusul ya, orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melimpah ya, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia lari ke 19 dan 20. 19 ayat 19-nya yang 1, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Saya mau katakan kita perlu namanya Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 ya, di situ dikatakan ya, kita baca ya. Jadi firman itu kalau saudara baca tiap hari, saudara, dia akan menerangkan. Yeremia 31 ayat 33, dia tulis di dalam akal budimu, dia tahu di dalam hatimu. Coba kita baca dulu Yohanes 14 ayat 26 ya. Jadi hari ini saudaraku, saudara yang belum diurapi oleh Roh Kudus, saudara minta hari ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ternyata Roh Kudus ketika engkau baca itu firman Tuhan, ya, Roh Kudus itu kalau di dalam Yeremia 31 ayat 33, coba kita baca Yeremia 31, 33, nanti kita kembali ke ya 8, Ibrani 8 ayat 10. Kemudian dia lari ke Yeremia 15, 16. Ada banyak sekali ayat-ayat yang perlu kita perkatakan setiap hari. Dia 1, 2, 3 kita baca. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan akan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di dalam Ibrani 8 ayat 10 dia bilang apa di situ? Ya. Saya katakan firman Tuhan ini saudaraku supaya saya empatasikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya itu juga tertulis dalam hati saudara. 8 ayat 10 dia bilang apa saudaraku? 1, 2, 3. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Kalau di dalam 15 ayat 16 Yeremia bilang begini. Yeremia itu saudaraku, dia adalah seorang nabi peratap. Saya juga tanya sama Tuhan, kenapa Yeremia bisa bertahan dalam keadaan dia ada di dalam lembah-lembah kegelapan. Nah ayatnya dia kasih di dalam Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16 dia bilang apa di situ saudaraku? 1, 2, 3. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku akan menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ternyata ketika saudara dan saya baca firman Tuhan, itu akan ada kegirangan, ada kesukaan.
Kalau saudara mau diberikan api, saya mau katakan, orang Indonesia itu punya api yang besar. Saya punya teman beberapa orang luar, ya, dia kadang-kadang suka minta saya berdoa dari jarak jauh. Kalau ada anaknya mau melahirkan, anaknya itu kalau tidak salah 15 atau 16, umurnya seumur dengan saya, cucunya 34, saudaraku. Dia dipakai Tuhan di Pulau Samosir. Sampai sekarang ini saya berteman dengan dia, saudara. Dia kalau ada yang sakit, dia minta tolong saya doakan. Jarak jauh, saudaraku. Ada orang yang kalau perempuan mau melahirkan, ya kepalanya di kakinya, saya. Saya bilang, pastor namanya Daniel. Pastor Daniel, saya bilang pegang dia punya. Saya kenapa ke saudaraku? Kalau saya mendoakan orang, saya pegang tangannya. Karena itu firman Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Matius 8 ya kalau tidak salah 16 di situ dikatakan bertua Petrus waktu sakit demam panas itu tangannya dipegang. Saya kadang-kadang tidak perlu pegang kepala orang, atau perlu ya kita sampaikan aja firman Tuhan, jamah orang itu, saudara. Pengurapan itu, saudaraku, ketika kita pegang, karena saudara dan saya itu sudah dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Ya di dalam Matius 3 ya, Matius 3 ayat 11 ya. Yohanes membaptis saudara dan saya itu dengan air, tapi Tuhan Yesus itu membaptis saudara dan saya dengan Roh Kudus dan api, saudara. Amin. Di dalam Yeremia 23 ayat 29 dia bilang apa di situ, saudara? Yeremia 23 ayat 29. Jadi kalau saudara punya firman Tuhan, ya nanti kalau saudara rajin baca Alkitab, saudara akan dipakai Tuhan dengan cara-cara yang unik, saudara. Ya, amin. Cuma tadi Pak Berti bilang ya, saya memang jujur sampai sekarang saya masih baca, belum tamat-tamat. Saya baca Alkitab 23-29. Ya. Yeremia 23-29 dia bilang begini, saudaraku. 1, 2, 3. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ya, tadi Tuhan Yesus bilang, aku membaptis dengan Roh Kudus dan api, saudara. Saya katakan Roh Kudus sekarang ada di mana? Ada di dalam hatimu. Di dalam hatimu. Cuma apa? Roh Kudus itu tidak bekerja. Makanya ada firman Tuhan di dalam Roma 12 ya, ayat 11 dan 12. Jangan engkau biarkan apa? Kerajinanmu kendor, tapi biarkan roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh yang ada di dalam kita, inner man. Roh ini yang harus berkobar-kobar, saudara, aktif. Ya di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, 17, 18 disitu dikatakan, aku tidak tahu hati, meskipun manusia lahirnya aku makin merosot, manusia batinnya kita diperbarui dari hari ke hari, karena penderitaan yang kita alami saat ini mengerjakan kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Amin. Ya memang kita perlu diproses oleh Tuhan. Ya, untuk kita dipakai Tuhan, kita perlu diproses. Kita harus sandal diri, kita harus pikul salib, baru kita bisa ikuti. Ya, kita mau dipakai Tuhan harus bayar harga. Amin. Karena kita sudah lunas dibayar. Murid-murid 3,5 tahun. Ya, saya berharap yang ada pada hari ini ya, selama 3,5 tahun jangan bolos-bolos. Ya, hadir terus. Nanti kalau saudara bolos-bolos, ada namanya dia bolos. Pak Pendeta, dia bolos apa, Pak? Iblis, saudara. Dia bolos itu dia pencuri, mencuri. Yohanes 10 dia bilang apa? Pencuri itu mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk saudara dan saya memberikan hidup yang berkelimpahan. Amin. Saudara mau hidup yang berkelimpahan? Ya. Selama 3,5 tahun jangan ada yang bolos-bolos. Amin. Amin. Ada satu cerita, saudaraku. Jadi dia tinggal di Papua Nugini. Dia sudah lumpuh, buta selama 23 tahun. Berapa tahun, saudaraku? 23 tahun buta. Setiap kali ada Benihin, Renard Bompe, Boris Rulo, semua pembantu dari luar negeri datang, dia tidak pernah absen. Dia terus hadir, saudaraku, di Jakarta, di Makassar, di Manado. Dia datang terus. Ya saya juga banyak yang dari jaringan doa nasional ya. Saya juga dulu dari jaringan doa nasional, saudaraku. Ya saya sebelum kesini saya lebih banyak dengan Ibu Dora Kansil. Ya. Jadi orang buta ini 23 tahun sudah ditumpahkan, saudaraku.
tetap aja buta, tetap aja tidak melihat. Dia kecewa juga sama Tuhan. Pulang ke kebun begini. Singkat cerita, dia bunuh lah. Jadi dia buta sejak lahir, saudaraku. Jadi waktu dia pulang ke rumahnya, dia dengar, dia tahu suara istrinya, anak-anaknya, anak-anaknya normal. Tapi suatu ketika dia duduk, saudaraku, ya kayak di kebun begitu, sambil dia lihat-lihat pohon kelapa, dia lihat mulai goyang, saudaraku. Dia bilang, dia bisa lihat sekarang. Ya, tapi dia belum kasih tahu istrinya, sudah melihat. Dia cuma, oh ternyata ini istri saya cantik juga. Anak-anak saya tidak ada yang cacat, saudaraku. Singkat cerita, hebohlah satu Papua Nugini, saudaraku. Karena dia melihat. Jadi semua orang buta itu datang semua ke rumahnya. Dia bilang begini sama orang buta, enak aja kalian. Saya 23 tahun buta. Saya sering ikut KKR, tidak buta, baru sekarang saya bisa melihat. Kalau kalian mau melihat, kalian juga harus tunggu 23 tahun. Jadi yang Tuhan tuntut sebenarnya kesetiaan kita. Amin. Amin, saudaraku. Coba bilang setia. Ya. Ada satu ayat kalau saudara baca di dalam Wahyu 2 ayat 10. Ya, sebenarnya ayat 10C-nya. Dia bilang begini, saudara. Setia, saudara. Sebenarnya yang Tuhan tuntut sama saudara, kita baca ya dari pertamanya. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Amin. Saudara mau mahkota kehidupan? Ya, saudara mau, saudara. Tapi kewajiban saudara juga harus lakukan. Ya, amin. Kita harus lakukan kewajiban kita. Ya tadi Pak Berti jelas ya, harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Kalau di dalam Mazmur 149, kalau saudara baca ayat 6, di situ dikatakan, biarlah pujian pengagungan Allah ada di dalam mulutmu, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan, ada dalam tanganmu. Firman ini saudara, kalau saudara mau buat, saya ya puasa. Ya, saya sering katakan di tempat ini saya sudah pernah puasa 17 hari. Saya baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, selesai 17 hari, saudara. Jadi menurutnya saya ganti, bukan saudara puasa di sini, terus ibadah baru saudara ibadah. Saudara punya kewajiban, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci. Jadi kita harus wajib baca firman Tuhan, itu wajib, saudara. Untuk kita menjadi kudus, kalau saudara tidak baca firman Tuhan, saudara akan sulit untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Yohanes 17 ayat 17, di situ dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ternyata kalau kita baca firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita di dalam kebenaran. Kalau saudara baca di dalam Matius 24 ayat 35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33, di situ dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak akan berlalu. Yang tidak berlalu ini ada 3, saudara. Pertama Yohanes 3 ayat 16. Seringkali orang bilang cuma Yohanes 3 ayat 16. Sebenarnya ayat terakhirnya kalau saudara tidak taat, yang barang siapa di sini karena begitu besar kasih Allah karunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal setiap orang yang percaya, orang yang tidak binasa. Tetapi kalau kita tidak taat, ya kita tidak selamat. Kita harus kerjakan keselamatan kita, saudaraku. Ya, ayat 16 ya, kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yang terakhir ayat 36 kalau nggak salah ya. 36 atau ayat yang terakhirnya, barang siapa yang tidak taat, ya kita baca sama-sama. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi keselamatan itu harus kita kerjakan. Saya percaya kalau kita senantiasa dekat sama Tuhan, pasti saudara akan terus dikuduskan, disucikan. Ya, kalau di dalam Daniel 3 ayat 16, di situ dikatakan banyak orang disucikan, yang kemudian dikuduskan, baru dimurnikan, baru diuji lagi, disucikan, dimurnikan, diuji. Kita terus diproses, disempurnakan. Kan ada lagu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam sedang jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam sedang jalanku, memuliakan namamu. Saya percaya kita semua di tempat ini semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan. Untuk kita semakin sempurna, kita harus dekat sama Tuhan. Matius 6 ayat 33 bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Di Roma 14 ayat 17, di situ dikatakan kerajaan Allah bukan masalah makan dan minum. Di situ berbicara tentang kebenaran, yaitu firman Tuhan, damai sejahtera. Yesus sumber damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Saudara bisa bersukacita kalau Roh Kudus tinggal dalam saudara. Roh Kudus inilah yang harus kita aktifkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus kobarkan roh kita, saudaraku. Ya kita memang perlu sekolah juga perlu. Saya juga sudah saya pernah sekolah di Tiranus, ya, tapi tidak selesai. Karena waktunya menginjil terus. Saya datang sekolah lagi di STTDW, ya nilai saya cukup bagus, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, saya belajar semua. Ilmu filsafat, saya kadang-kadang ya, apalagi dosen filsafat, otaknya encer. Saya juga firmannya encer, saudara. Kadang-kadang nggak nyambung sama mereka. Saya bilang ada tertulis ya. Bahkan Paulus bilang apa? Semua yang dia pelajari dianggap sampah. Ya, kalau saudara baca dalam Filipi 3 ayat 8. Tapi kita perlu yang namanya firman Tuhan. Tapi banyak juga teman-teman saya sekolah S1, S2, S3, ya selesai tapi tidak dipakai ijazahnya dia, hanya untuk supaya gajinya bisa dikasih naik. Tapi kita kalau sekolah hanya untuk cari cien. Ya kalau kita cari uang, saudara, kita bisa terbang, saudara. Mari saudara, kita bilang kita cari Tuhan, maka kita akan hidup. Ya, saya percaya ketika kita ada di tempat ini, saudara, memang kita ada di tempat ini, saudara, supaya apa tadi? Pak Berti sempat kemarin terkapar, saudaraku. Gara-gara saudara dia terkapar, dia tidak taruh pisau di leher. Jadi waktu diundang Natalan, ya dapat itu makan terus, saudaraku. Ya, firman Tuhan katakan ya kalau 23 ayat 4. Jadi kita harus taruh pisau di leher kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Saya juga dulu, saudaraku, berat saya baru. Saya juga hobinya makan, saudaraku sana. Tapi setahun ini, saudaraku, saya tidak latih saya punya roh, saya tidak latih saya punya jiwa, tapi saya latih juga tubuh saya, saudaraku. Ya kalau saudara baca ya di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, di situ dikatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ketika aku memberitakan firman Tuhan, aku tidak ditolak. Amin, saudaraku. Mari kita latih, saudaraku. Kenapa kita harus berpuasa? Puasa, saudaraku, kalau saudara baca di dalam Mazmur 35 ayat 13, di situ dikatakan, aku menyiksa tubuhku dengan berpuasa. Ya.
sehingga doaku kembali timbul. Amin. Ya, karena waktunya ya mari kita masih banyak ya. Masih. Ya. Ya kalau udah selesai nggak apa-apa. Belum. Ya, jadi saudara yang terkasih, memang saya biasanya dalam pelayanan ya memang tadi waktu Pak Berdi tadi suruh ya berdiri maju dalam pelayanan, banyak yang saya layani, yaitu orang-orang yang punya ya kadang-kadang sulit mereka untuk mengampuni. Ya, satu kesaksian, saya ada di satu pulau namanya Pulau Rau, nama desanya itu Leo. Jadi waktu kerusuhan tahun 98 itu pulau itu ditutupi sehingga orang-orang dari luar itu tidak bisa masuk di pulau itu, saudara. Ternyata di pulau itu, saudaraku, saya selidiki, ternyata mereka punya satu kerukunan yang luar biasa. Gereja Tuhan di sana bersatu. Jadi saya diundang di sana, saya bikin KKR selama 3 hari. Jadi setelah KKR ada satu ibu, dia itu punya apa kalau besar ini ya pondoknya itu stadium 4, stadium 5, bukan 4 lagi, dia sudah stadium 5. Dan ini sudah pecah ya. Dan dia tunggu ya, tinggal dipanggil pulang aja. Dokter-dokter semua sudah angkat tangan. Jadi waktu itu saudaraku, dokter-dokter semua sudah angkat tangan. Saya bilang sama ibu ini, saudara, ibu mau sembuh? Saya bilang, ibu harus mengampuni saudara-saudara ibu. Ya, memang tadi saya lihat kuat sekali di tempat ini banyak. Ya masih banyak, terutama ibu-ibu ya. Kita harus melepaskan yang namanya pengampunan. Kalau saudara tidak mengampuni, ada yang namanya 1 Korintus 10 ayat 10. Di situ dikatakan yang namanya malaikat maut. Saya sudah pernah lihat secara mata telanjang, saudara, malaikat maut. Malaikat maut itu punya panjang-panjang. Dia tidak punya daging, saudara. Saya punya teman itu pernah dikejar sama malaikat maut. Dia minta tolong sama saya dalam mimpi. Saya bilang, Agus, namanya Agus, loncat. Waktu dia loncat, saya pegang dia di dalam ini. Besoknya dia khotbah, saudara, di gereja. Saya bilang sama dia punya kepahitan. Saya bilang, ada sesuatu yang salah yang kamu pegang itu sampai. Kalau kamu melakukan satu ini lagi, kamu selesai, saya bilang. Dan dia juga akhirnya selesai. Saya bilang, kalau kamu tidak lepaskan pengampunan, Tuhan panggil kamu, saya bilang. Ya, singkat cerita, karena saya sampaikan itu, kita memang harus siap dapat konsekuensi. Ketika kita sampaikan firman Tuhan, kadang-kadang ada orang tidak senang sama kita. Saya pelayanan di satu gereja itu, saya hanya diskorsing selama 3 bulan. Ya, gara-gara saya sampaikan firman Tuhan. Jadi mari saudaraku, saya katakan, kalau engkau bermasalah dengan suamimu, dengan anakmu, dengan istrimu, saya mau katakan hari ini kau harus lepaskan yang namanya pengampunan itu. Kalau enggak, malaikat maut itu sedang mengintai saudara. 1 Korintus 10 ayat 10, coba buka. 1 Korintus 10 ayat 10 tadi saya bilang. 1 Korintus 10 ayat 10. Ya, kita baca sama-sama. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi malaikat maut itu, saudaraku, terutama kalau kita kepahitan tidak mau mengampuni, saudaraku, itu banyak orang yang dipanggil Tuhan tiba-tiba, saudaraku. Saya waktu ada di Samosir, ya mungkin saya dengan Pak Berti bulan 11, ya kita berangkat ke Nias, tapi lewat Samosir. Ya, kami akan ke Samosir, ke Sporga, baru kita ke Nias. Tanggal berapa itu Pak Berti? November 14 ya. Mungkin lebih awal kali karena kita perlu ke pulau itu dulu. Ada teman kita, dia bangun Bukit Dua di sana. Ya, Pak Robinson Panjaitan. Saya dulu waktu dia bangun Bukit Dua, itu saya naik ke Gunung Pusuk-Bui. Ada orang Batak di sini, banyak ya. Saya sudah sampai ke gunung itu. Ternyata penguasanya perempuan. Saya bawa puasa Ester seperti ini 3 hari. Saya undang pendeta di sana. Pendeta bilang, kau saja, kami tidak mau ganggu orang yang di atas sana. Mereka sudah tenang. Saudara, waktu saya naik ke atas,
Ada kuncen yang bawa saya. Ada satu orang dari Ambon juga, dia kawin sama butar-butar, kita butar-butar punya saudara. Jadi dia bilang karena Pak Pendeta mau naik ya, saya nggak apa-apa, saya mati dengan Pak Pendeta. Pak Pendeta mati, saya mati juga. Pasti Pak Pendeta. Jadi kita berangkat 3 orang, saudara. 3 pendeta. Saya ajak lagi pendeta-pendeta yang sudah puluhan tahun di sini. Dia bilang kau aja yang berangkat, kami tidak mau ganggu orang di atas sana. Naik, saudara. Ternyata yang antar kami ini tiba-tiba hilang. Dia belum bertobat benar-benar. Kami bertiga tiba-tiba dia hilang, saudaraku. Kita cari mana dia. Akhirnya Pak Pendeta juga baru di sini. Saya sudah memang 3-4 tahun di sini. Kita bisa hilang juga di sini. Saya bilang udah, nggak usah takut. Udah, saya jalan di depan. Jadi kita ikut tuntunan Tuhan aja. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang ya. Singkat cerita, saudaraku, saya dibawa ke tempat, ada tempat ya ritualnya mereka. Di situ ada kayak semacam gua, ada gua besar di dalam, ada tangga. Jadi untuk sampai ke puncak itu harus naik tangga, ada 5 tangga. Saya mau naik lewat samping, saya juga takut, terus terang jujur, manusia saya takut, tapi roh saya menyala, saudara, karena sudah puasa. Ternyata kalau kita punya doa dan puasa, roh kita itu berkobar-kobar. Itu memang kedengaran suara, bukan suara orang, ayam. Ayam banyak sekali. Saya nggak tahu kenapa ayam. Jadi permalin itu, kalau saya lihat di sana, itu ayam. Dia punya, saya tidak tahu apa, ayam Petrus, saya tidak. Singkat cerita, saudaraku, saya hanya naik, saudara. Saya bawa minyak kurapan, saya doakan. Saudara tahu, setelah saya turun, apa yang terjadi? Saya tidak bisa bangun. Badan saya itu kayak dingin, kayak es, saudaraku. Teman saya bilang, ini Pak Benyamin ada apa? Saya dibawa Tuhan, saya diperlihatkan sama mereka punya kekuatan. Kan Tuhan bilang peperangan kita kan bukan melawan darah dan daging, ya kan? Kalau saudara baca dalam Efesus 6 ayat 10-18, pemerintahnya, penguasanya, penghulu-penghulunya, ya penguasa, penghulu-penghulunya dan roh jahat yang ada di udara. Tuhan bilang kita harus apa? Pergunakan seluruh perlengkapan senjata, ya ikat pinggang, pedang roh, terutama pedang roh itu firman Tuhan. Terus ayat terakhir dia bilang berdoa setiap saat di dalam roh. Kenapa kita harus berdoa dalam roh? Ketika kita berdoa dalam roh, itu ada roh, ada bahasa-bahasa yang supranatural. Saya ini di debt collector dulu, saudara. Saya tidak takut. Ya, semua mobil tentara, hakim, polisi saya tarik mobilnya, saudara. Saya memang narik mobil, tapi saya juga narik jiwa. Hari Senin Kamis saya kerja. Kamis malam sampai Jumat Minggu saya pelayanan. Ya memang saya diberkati, saudara. Karena saya sudah biasa disantet, saudara. Kalau bilangan 23 ayat 23, kalau kau punya firman Tuhan, ya karena Allah itu bukan manusia sehingga dia berdosa. Kalau kita baca bilangan 23 ayat 19-23, dia bukan manusia, saudara. Jadi kalau kita mau, saudara tidak bisa disantet, ya saudara harus punya Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membuat roh kita menyala-nyala, saudara. Kalau saudara buka celah, setan iblis gampang santet saudara. Amin. Jadi mari saudara, yang pertama memang kita harus punya pujian tadi seperti Pak Beri bilang. Pujian penyembahan itu saya lakukan setiap hari dalam hidup saya. Karena saya ada gitar di rumah. Yang kedua, jangan tanya kalau firman Tuhan. Sampai sekarang pun bukan luar dulu saya baca. Banyak pendeta, dia sudah baca firman Tuhan, tapi dia bilang sekarang saya sudah lupa lagi. Dia tidak tekun baca firman Tuhan, saudara. Saya sampai sekarang belum tamat-tamat tuh namanya firman Tuhan. Baca terus Kejadian, Keluaran, terus balik lagi. Perjanjian lama memang 929 pasal. Tapi kalau perjanjian baru kan cuma 260. Saya cuma seminggu saya baca perjanjian baru. Ya. Nggak apa-apa. Masalah saudara ngerti tidak ngerti, baca aja dulu. Amin. Baca aja, baca. Saya percaya kalau firman Tuhan itu sudah ada dalam hatimu. Ya, nanti Amos 8 ayat 11-14.
Lapar dan haus bukan soal makan dan minum, saudara. Jangan sampai Alkitab di HP-mu sudah diangkat. Nanti ada namanya masa anugerah itu diangkat sama Tuhan, di mana kita tidak bisa lagi dengar firman Tuhan. Tidak ada lagi firman Tuhan. Orang-orang yang jarang baca firman Tuhan ya, siap-siap. Karena firman Tuhan itu ketika kita baca tadi saya bilang, dia taruh di hati kita, dia tulis di akal budi kita. Jadi kita harus baca itu firman Tuhan setiap hari. Amin. Ya minimal 10 pasal lah. 10 pasal itu 1 jam. Ya kita baca. Tuhan bilang tidak tahu, sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja, saudara. Ya. Tidak ada yang bisa nolong saudara. Bukan berarti saya ikut Tuhan terus semua enak, saudara. Kemarin saya cerita di sini, anak saya patah kakinya, cucu saya patah tangannya. Ya. Segala macam datang silih berganti. Apakah saya harus bersungut-sungut? Apakah saya harus menyalahkan Tuhan? Jadi kalau kita ada di dalam lembah-lembah kekelaman, ya udah, duduk diam di bawah kaki Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Pertolongan itu pasti datang tepat pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Jadi ibu-ibu, ya bapak-bapak, ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari saudara. Ya, saya tidak mau memperpanjangkan firman Tuhan hari ini. Sebenarnya saya mau berdoa supaya kita minta Roh Kudus mengurapi saudara dan saya. Amin. Kalau sebelum saudara belum dibaptis sama Roh Kudus, saudara bisa maju ke depan. Ada hamba Tuhan yang akan doa. Kita perlu Roh Kudus. Saya dari GPIB, saya tidak percaya namanya Roh Kudus, saudara. Tapi waktu itu saya diajak sama teman di gereja, ya Pak Ben juga seperti situ, karismatik worship center. Itu dulu Pastor Meyers, ya Pak Swandoko, Pastor Meyer. Saya dikeluarkan sama orang bule itu. Saya dibaptis Roh Kudus, bahasa Roh, kemudian saya dibaptis lagi, saudara. Jadi firman Tuhan katakan di Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, hari ini saudara minta, ya, saudara tidak perlu diundang, saudara maju ke depan. Ya. Kalau saudara merasakan saya butuh Roh Kudus, saya butuh Roh Kudus mengurapi saya, Roh Kudus akan mengurapi saudara dan saya. Amin. Kita lihat satu pujian, beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Saudara tidak usah malu dengan kiri kanan saudara. Saudara harus berani maju ke depan, minta ampun saudara, karena yang membaptis saudara itu bukan saya. Kami cuma menemukan saudara, nanti Tuhan Yesus akan menjaga saudara, akan mengurapi saudara.